Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Elina Epsa Fitri dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Indonesia sebagai negara hukum. Baik, kita langsung mulai saja ke bagian pertama, yaitu pengertian dari negara hukum. Oke, baik. Negara itu kan diartikan sebagai masyarakat yang sempurna gitu. Nah, artinya negara itu seperti komunitas besar yang dianggap sempurna karena punya aturan yang mengatur semua orang. Contohnya seperti lingkungan RT atau lingkungan RW yang punya aturan buat semua warganya supaya hidupnya tentram gitu, supaya hidupnya teratur. Nah, kemudian yang kedua ada anggota masyarakat mematuhi aturan yang berlaku. Nah, semua orang di negara itu harus taat nih sama hukum yang ada. Contoh, kalau ada aturan lalu lintas, nah semua pengendara itu kan harus ikut mematuhi ya. Biar apa? Biar jalanan itu aman, tidak terjadi kecelakaan. Kemudian yang ketiga adalah integritas internal. Nah, nilai kemanusiaan saling menghormati gitu. Nah, di dalam negeri semua orang itu harus punya nilai-nilai baik dan hormat satu sama lain. Contoh, kita harus jujur nih dan nggak merugikan orang lain, kayak gotong royong di masyarakat. Kemudian yang keempat itu ada integritas eksternal. Nah, ini menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar gitu. Nah, negara juga punya dan negara juga harus punya nih hubungan baik dengan negara lain dan jadi bagian dari komunitas internasional. Contohnya Indonesia ikut organisasi ASEAN untuk kerjasama dengan negara tetangga. Nah, kemudian yang kelima itu istilah negara hukum. Nah, menurut Ristet atau Rule of Law, negara hukum itu artinya semua diatur oleh hukum, bukan oleh kekuasaan sewenang-wenang. Contoh, semua pejabat juga harus tunduk nih pada hukum, bukan bebas berbuat apa aja gitu. Nah, kesimpulannya itu kan negara hukum itu seperti masyarakat yang diatur dengan aturan adil dan semua orang itu harus taat. Nah, hukumnya ini berlaku buat semua, baik rakyat biasa maupun pejabat, supaya apa? Supaya hidup jadi lebih tertib dan juga adil. Kemudian selanjutnya ada perkembangan konsep negara hukum di Indonesia. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah gagasan sudah muncul sejak tokoh Jipto Mangunkusumo. Nah, konsep negara hukum ini sudah diperkenalkan oleh Jipto Mangunkusumo. Nah, dibahas juga dalam sidang BPUPKI tahun 1945. Nah, ide ini tuh kemudian dibahas dalam sidang BPUPKI untuk persiapan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga itu adalah konsep negara hukum masuk dalam setiap perencangan konstitusi RI. Nah, prinsip negara hukum ini menjadi bagian penting nih dalam penyusunan konstitusi Indonesia. Nah, yang keempat itu Indonesia memilih bentuk negara hukum demokratis. Akhirnya Indonesia mengadopsi sistem negara hukum yang demokratis seperti itu. Kemudian Indonesia sebagai negara hukum, di sini saya jelaskan ada 3 poin utama. Yang pertama itu semua pemerintahan dan masyarakat tunduk pada hukum. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap tindakan pemerintah dan warga negara itu tuh harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku gitu. Kemudian yang kedua, diperlukan aturan karena manusia memiliki kehendak yang berbeda. Nah, menjelaskan bahwa hukum ini diperlukan untuk mengatur perbedaan keinginan dan kepentingan individu dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga itu adalah prinsip dasar. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, ini menyatakan bahwa keberadaan masyarakat selalu disertai dengan adanya sistem hukum yang mengatur kehidupan bersama. Oke, baik. Selanjutnya ada tujuan negara yang tercantum dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Nah, di sini ada 4 poin utama. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa. Kemudian yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia. Baik, selanjutnya ada prinsip negara hukum yang terdiri dari 6 prinsip utama yang dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah supremasi hukum. Nah, hukum ini kan merupakan otoritas tertinggi dalam negara dan semua tindakan pemerintah serta warga negara itu harus tunduk pada hukum gitu. Nah, kemudian yang kedua ada persamaan di depan hukum. Nah, setiap individu memiliki kedudukan yang sama nih di mata hukum tanpa diskriminasi sehingga keadilan dapat diterapkan secara adil. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pembatasan kekuasaan.
Nah, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak-hak warga negara. Harusnya sih seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah peradilan independen. Nah, sistem peradilan ini harus bebas dari pengaruh pihak lain sehingga keputusan hukum dapat diambil secara objektif dan juga adil. Nah, kemudian yang kelima adalah perlindungan HAM atau hak asasi manusia, di mana negara ini wajib nih melindungi hak-hak dasar setiap individu seperti hak hidup, kebebasan, dan juga kesetaraan. Nah, kemudian yang keenam adalah pemerintahan demokratis dan transparan. Yang artinya pemerintah ini kan dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi dengan transparansi, sehingga kebijakan publik ini dapat dipertanggungjawabkan gitu. Nah, prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi negara yang berlandaskan hukum untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak warga negara. Oke, baik, dapat disimpulkan Indonesia ini kan adalah negara hukum, demokrasi, dan ada juga perlindungan HAM-nya gitu. Nah, Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan hukum, menerapkan prinsip demokrasi, dan juga melindungi hak asasi manusia. Nah, kemudian semua kekuasaan ini kan dibatasi hukum gitu. Semua bentuk kekuasaan di Indonesia ini dibatasi oleh hukum. Artinya tidak ada kekuasaan yang absolut gitu kan. Jadi tujuan akhirnya itu kan adalah menciptakan keadilan dan juga kesejahteraan rakyat. Tujuan dari penerapan negara hukum adalah mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Semoga ya, saya harap kedepannya negara Indonesia ini menjadi lebih baik lagi dan dapat berjalan seperti yang saya sampaikan di dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.